Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel kita Ayi Ahmad. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Makasih. Di video kali ini aku bakal ngebahas azan dan iqomah untuk bayi yang baru lahir. Boleh nggak sih menurut para ulama? Adakah dalil mengazani orang yang meninggal saat dikuburkan? Saya belum dapat ya. Belum dapat. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tidak mengetahui dalil-dalilnya. Dan biasanya saya kalau belum dapat, saya tidak mengamalkan. Karena saya belum tahu. Jadi teman-teman yang tahu, tolong tunjukkan kepada saya. Supaya nanti saya bisa teliti. Kalau benar, insya Allah saya sampaikan dan mungkin saya amalkan. Kalau kemudian tidak ada dalilnya, maka saran saya lebih baik meninggalkannya. Daripada mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Itu saran saya. Kalau dalil untuk mengazani saat dilahirkan itu masih ada, walaupun ulama beda pendapat. Tapi ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Sampai beberapa imam termasuk misalnya kita tunjukkan ada Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau termasuk yang menguatkan pendapat itu. Jadi Nabi SAW pernah mengazani Al-Hasan dan Husain saat dilahirkan. Dan itu masih normal, masih logis. Apa di antara logisnya? Karena fungsi adzan itu bisa mengusir setan. Mengusir setan. Sedangkan sunnah Nabi ketika bayi itu dilahirkan, maka didoakan di antara doanya menjauhkan dia dari setan. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa hammah. Kan? Min kulli syaitanin wa hammah wa lammatin wa hammah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang menimpa anak saya ini dan dari godaan setan dan dari segala keburukan-keburukan dari hal yang buruk yang menimpanya dalam kehidupan. Dijauhkan dari setan, sedangkan fungsi adzan itu mengusir setan. Coba lihat di Abu Dawud nomor hadis 666. Idza udzina, kalau adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dhurat, maka setan itu lari sambil terbirit-birit. Jadi kalau adzan berkumandang, setan lari. Makanya antum punya teman non muslim jalan, adzan berkumandang, itu non muslim bisa mengingatkan. Pak, apa enggak salat dulu? Sudah adzan. Karena setannya enggak ada. Fa idza tuwiba, kalau adzan selesai dikumandangkan, ada setan balik lagi menggoda orang lain. Makanya orang Islam bisa jawab, tenang, baru adzan, belum qomat. Setan balik lagi. Sama qomat juga begitu. Sampai Anda akan sholat, saat akan sholat biasa. Tapi begitu takbir kata Nabi, udkur kada, udkur kada. Setan itu akan berkata, ingat ini ya, ingat itu ya. Nggak percaya, silahkan nanti saat zuhur. Begitu Anda takbir, di benak Anda akan muncul banyak hal yang akan diingat. Ingat ini, ingat ini. Sampai ada juga ingatan, ingat kata Ustadz Adi, setan itu menggoda, padahal setan. Begitu goda. Hatta la yashghal musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Itu kata Nabi. Makanya ketika Maryam dilahirkan, bapak ibunya berdoa. Quran surah ketiga ayat 36. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi kalau dalam saat keadaan dia masih hidup, baru dilahirkan, itu kesunahannya ada. Walaupun ulama beda pendapat, tapi nggak ada masalah. Anda mau ngamalkan silakan, tidak juga nggak ada masalah. Karena fungsi adzan itu satu mengusir setan, kedua memanggil orang sholat. Makanya diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah supaya dewasanya terbiasa mendengar kalimat itu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, orang meninggal dunia itu, maaf, satu sudah nggak sholat lagi. Makanya ketika antum adzan, dia nggak akan dengar untuk sholat, nggak ada. Yang kedua, setan nggak goda orang meninggal. Nggak ada kerjaan setan godain orang meninggal. Masya Allah, sudah meninggal masih digoda juga. Setan itu punya masalah itu, ya. Stres setannya itu. Jelas ya? Adakah fungsi lain azan selain untuk menunjukkan waktu sholat, dan bagaimana hukum menggunakan azan saat bayi baru lahir, saat di liang lahat di telinga mayit? Yang saya tahu adalah azan sholat. Ya. Ada beberapa athar yang masih perlu ditelusuri, adalah pada saat perang berkecamuk dan pada saat kebakaran terjadi. Itu ada riwayat tapi perlu ditelusurin kembali. Tapi yang pasti masalah sholat. Kalau masalah bayi, ini khilaf di antara ulama masalah azan. Kalau kita mau lihat pendapat para imam yang 4, ya, itu rata-rata membolehkannya. Rata-rata membolehkan, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah membolehkan. Syekh Albani sekarang datang menilai hadis ini dan meneliti mengatakan hadis ini lemah, gitu kan. Tetapi ini subhanallah khilaf di antara ulama. Ya, khilaf kalau kita tidak boleh menyalahkan satu sama yang lain. Ya, ini yang ada di dalam riwayat. Tapi kalau azan di telinga mayit ini nggak pernah ada. Ini betul-betul nggak ada sama sekali riwayatnya. Silakan yang mengerjakan bisa mencari. Nggak akan temukan hadis. Kalau ada sahabat mati, Nabi suruh azankan kupingnya. Nggak pernah ini.
Bahkan agak unik ini, saya pernah lihat bukan cuma di kuping, dia berdiri juga azan seperti mau sholat. Saya pernah hadir di satu pemakaman, tapi waktu itu saya orang asing, saya datang, saya cuma lewat saja. Dan orang-orang situ saya lihat lagi kumpul semua, kemudian disuruh turun anaknya. Lalu kain kafannya dibuka, suruh azan, tempel di kupingnya. Allah mengatakan, innaka la tusmi man fil kubur. Kau tidak akan pernah bisa memperdengarkan siapapun yang di kuburan. Kuburan pun tidak bisa dengar kamu. Al-Quran mengatakan itu. Makanya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seharusnya ditinggalkan ya. Ditinggalkan. Kalau ada juga yang ngotot mau kerjain, silakan. Haknya. Jangan lagi bilang Khalid Basalamah ini aliran lain. Ya. Ini penjelasan hadis Rasulullah SAW. Orang yang berakal, terima kalau ada kebenaran. Tanpa lihat siapa yang mengucapkan. Tidak apa-apa, dekat ke baik. Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.